kiss for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik ya. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat sehingga kita semakin semangat belajarnya. Kali ini kita akan membahas bab trigonometri, khususnya mengenai perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Materi trigonometri ini sangat berkaitan dengan materi matematika yang lain, jadi tolong diperhatikan dengan baik ya. Untuk menentukan bagaimana sih perbandingan trigonometrinya, coba kita gambarkan dulu segitiganya. Misalkan ada segitiga siku-siku seperti ini. Nah, misalkan sudut yang akan kita tentukan perbandingannya, ini letaknya di sini. Kita sebut sebagai sudut alfa. Sisi yang ada di depannya sudut alfa ini kita sebut sebagai sisi depan. Disingkat D. Kemudian sisi yang ada di bawah ini, sisi alasnya, kita sebut sebagai sisi samping. Disingkat SA. Sedangkan sisi yang miring ini, ya disebut sisi miring. Disingkat Mi. Untuk perbandingan trigonometri yang pertama, yaitu sin. Sin alfa sama dengan demi sisi depan dibagi sisi miring gitu. Kemudian kalau cos alfa itu sisi samping dibagi sisi miring, berarti sami. Sedangkan tangen alfa yaitu sisi depan dibagi sisi samping. Jadi menghafalkannya sin, demi, cos, sami, tan, desa gitu. Berikutnya kebalikan dari sin itu kosek. Kalau sin alfa adalah sisi depan dibagi sisi miring, berarti kosek alfa adalah kebalikannya, yaitu sisi miring dibagi sisi depan. Sisi miring dibagi sisi depan. Gini. Kebalikan dari cos alfa adalah sek alfa. Kalau cos alfa adalah sisi samping dibagi sisi miring, berarti sek alfa adalah sisi miring dibagi sisi samping. Dan kebalikan dari tangen alfa adalah kotangen. Karena tangen alfa sama dengan sisi depan dibagi sisi samping, berarti kotangen alfa adalah sisi samping dibagi sisi depan. Begini. Kita coba pakai angka ya, misalkan sisi sampingnya panjangnya 3 cm. Sisi depannya misalkan 4 cm. Maka sisi miringnya adalah 5 cm, misalkan gini. Kalau kita hitung sin alfanya, berarti sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya 4, sisi miringnya 5. Berarti sin alfa adalah 4/5. Terus kosek alfanya berapa? Ya dibalik, berarti 5/4. Begitu, mudah ya. Cosnya gimana? Cos adalah sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya 3 cm. Sisi miringnya 5, berarti 3/5. Ini. Seknya gimana? Seknya dibalik, berarti 5/3. Sisi miring dibagi sisi samping. Mudah sekali. Dan yang terakhir, tangen alfanya berapa? Tan desa. Sisi depan dibagi sisi samping. Depannya 4, sampingnya 3. Berarti 4/3. Kotangannya adalah 3/4. Paham ya?
Untuk menghitung perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kita perlu mengingat materi teorema Pythagoras. Nah, ini dipakai ketika ada salah satu sisi pada segitiga siku-siku itu yang belum diketahui. Masih ingat ya teoremanya? Jadi, untuk menentukan sisi tegak itu sama dengan akar dari sisi miring dikuadratkan dikurangi sisi alas dikuadratkan. Untuk menentukan sisi alas itu berarti sama dengan akar dari sisi miring dikuadratkan dikurangi sisi tegak dikuadratkan. Dan untuk menentukan sisi miringnya itu sama dengan akar dari sisi tegak dikuadratkan ditambah sisi alas dikuadratkan. Ini materi SD. Untuk mempermudah dalam menentukan salah satu sisi pada segitiga siku-siku, selain menggunakan teorema Pythagoras, kita bisa menghafalkan ini triple Pythagorasnya. Triple Pythagoras ini didapatkan dari teorema Pythagoras. Kalau misalkan ingin membuktikan, silakan dicoba ya. Jadi nanti kalau ada segitiga siku-siku, sisinya 3, 4, maka sisi miringnya pasti 5. Dan kelipatannya. Artinya gimana? Kalau ada segitiga, sisinya ada 6, kemudian 8, berarti sisi miringnya adalah 10. Coba saya tulis di sini. 6, 8, maka sisi miringnya 10. Ini kelipatan dari 3, 4, 5. Dan seterusnya. Berikutnya, triple Pythagoras yang kedua ada 5, 12, dan 13. Dan kelipatannya juga. Kemudian 7, 24, maka sisi miringnya 25, dan kelipatannya. Yang terakhir 8, 15, maka sisi miringnya 17 dan kelipatannya. Jadi di sini yang panjang ini berarti merupakan sisi miring. Contoh dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku seperti ini. Misalkan kita diminta menentukan nilai perbandingan trigonometri, berarti sin, cos, tangen, kosek, sek, dan kotangannya untuk segitiga siku-siku pada gambar berikut. Nah, begini gambarnya. Di gambar segitiga siku-siku ini kan sisi miringnya belum diketahui. Nah, berarti kita harus menentukan panjang sisi miringnya. Untuk menentukan panjang sisi miring ini kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, bisa juga menggunakan triple Pythagoras. Coba kita kerjakan dua-duanya. Teorema Pythagoras. Yang akan kita tentukan panjangnya adalah sisi miring, berarti sisi alas dikuadratkan ditambah sisi tegak dikuadratkan, kemudian di akar ya. Sisi miringnya sama dengan akar dari sisi alasnya 12. 12 dikuadratkan ditambah 9 dikuadratkan. 12 dikuadratkan hasilnya 144, kemudian 9 kuadrat hasilnya 81. Sehingga kalau ini dijumlahkan jadinya 5, 12, nyimpen 1 jadi 2 ya. Jadi akar 225, hasilnya berapa? Iya, hasilnya adalah 15. Sisi miringnya 15. Kalau kita hitung pakai triple Pythagoras gimana? Tadi kan ada triple Pythagoras gini. Tadi kan ada gini, 3, 4, 5, dan kelipatannya. Kelipatannya berapa? Berarti kalau ada 6, 8, berarti 10. Dilipatkan lagi, berarti 9, 12, maka sisi miringnya adalah 15. Nah, ini masuk yang, ini. Ada 9, ada 12, pasti sisi miringnya adalah 15. Mudah sekali ya. Berikutnya kita tentukan perbandingan trigonometrinya. Kalau alfanya di sini berarti ini sebagai sisi depannya 9, sisi sampingnya 12, dan sisi miringnya 15.
sin alfa adalah sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya 9, sisi miringnya 15. Berarti 9/15. Disederhanakan dibagi 3 jadinya berapa? Iya, 9 dibagi 3 hasilnya 3. 15 bagi 3 hasilnya 5, berarti 3/5. Kemudian cos alfa. Cos alfa, cos sami. Sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya berapa? Sisi sampingnya 12, sisi miringnya 15. Disederhanakan dibagi 3. 12 dibagi 3, 4. 15 dibagi 3, 5. Jadi hasilnya 4/5. Kemudian tangan alfanya adalah, rumusnya gimana Tan? Tan desa. Depannya berapa? Iya, 9. Sampingnya 12. Disederhanakan dibagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Jadi tangan alfanya adalah 3/4. Kemudian kita tentukan koseknya. Tinggal dibalik aja ya, kosek. Kosek alfa sama dengan dibalik sinnya 3/5 berarti koseknya 5/3. Berikutnya kita tentukan sek alfa. Kalau cos alfanya 4/5 berarti sek alfanya adalah 5/4. Begini. Dan yang terakhir kotangannya, kotangan alfa. Kalau tangan alfa 3/4 berarti kotangan alfa adalah 4/3. Nah, mudah sekali. Contoh berikutnya, misalkan diketahui cos alfa sama dengan 8/17. Dengan alfa adalah sudut lancip, maka nilai tangan alfa adalah, kita gambar dulu segitiganya. Alfanya letaknya di sini. Cos itu kan sami ya, cos sami. Samping dibagi miring. Karena 8/17 berarti sampingnya 8, miringnya 17. Sisi depannya berapa? Kita bisa gunakan triple Pitagoras. Coba dibuka lagi triple Pitagorasnya. Sisi miring 17, kemudian sisi alasnya 8, berarti sisi tegaknya berapa? Iya, 15 sisi tegaknya. Sehingga tangan alfanya adalah tan desa. D-nya, ini D-nya 15, sa-nya 8, berarti 15/8 gitu. Bisa disederhanakan enggak? Enggak, sudah, ini sudah paling sederhana, berarti sudah selesai. Bisa difahami ya? Oke, saya rasa cukup dulu penjelasan mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Semoga bisa diterima dengan baik, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.